فينا نعيدكن العيد بنسألكن ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. زمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. أرضي صغيرة مثلي صغير ادوا للسلام واعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا الطفولة اعطونا اعطونا سلام. Untuk penanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini masih di Palestina nih, udah 3 narasumber. Semakin meluas ya, keilmuan kita semakin jelas. Cuma ya kalau melihat akhir zaman Ustadz ya, itu ada hadis Rasulullah bahwa nanti setiap 100 tahun itu ada Al-Mujaddid. Tolong dijelaskan masalah Al-Mujaddid ini, sang pembaharu. Karena kalau melihat hadis tentang fase kekuasaan Islam itu, ini masuk fase keempat. Di mana fase keempat itu seluruh dunia, seluruh bumi itu kepemimpinannya itu Jabariyah, pemimpin jolim semua. Nah kalau Nabi sudah memberikan sabdanya nyata. Ya sekarang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Setelah Turki Utsmani runtuh 1924, sekitar 3 Maret ya, itu kehilafahan sudah tidak ada. Saya masih ingat waktu SMP pelajaran masalah Palestina ini, guru sejarah saya menerangkan bahwa tentang Israel itu dilambangkan dengan ibarat ular, Amerika itu kepalanya, Inggris itu ekornya, perutnya itu Israel gitu. Menerangkan 1947 bahwa Inggris dan Prancis itu menguasai Jazirah Arab, kemudian Israel yang ada di Eropa itu suruh balik semua, bahwa di tanah itu, di sana itu ada tanah nenek moyangmu. Padahal di Eropa itu udah dibabat habis sama Hitler 1930 tuh. Karena di Eropa pun mengganggu. Kalau datang ke Indonesia pun mengganggu sama. Nggak perlu datang lah migrasi orang Israel. Untung datangnya ke Eropa, ya ke Amerika. Akhirnya suruh balik lagi ke daerahnya, karena memang itu semuanya keluarga Ibrahim, ya, keluarga dari Yakub. Yakub itu kan namanya Israel, punya anak Yahuda,
dijadikanlah yaitu satu kaum Yahuda, malah satu keturunan sama Nabi Yusuf sama Benyamin gitu. Nah ini Al-Mujaddid ini dari 100 tahun keruntuhan khilafah. Kalau dihitung dari sekarang itu, yaitu sekitar 2 tahun lagi Ustaz, 2027. Nah 2027 itu kalau ibarat surat Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Muhammad, aku akan memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ayat ini tuh berlaku sampai hari kiamat. Ini kemenangan yang nyata itu bukan Muhammad menaklukkan kota Mekah. Mungkin orang-orang muslim sedunia akan kembali lagi kepada khilafah nubuwah, kan gitu ya. Karena masuk ke fase 5 itu hadis yang sahih ini nanti kepemimpinan dunia itu kepada khilafah. Makanya kan sekarang alergi dengan bahasa khilafah ini. Terutama ya Amerika ya gitu. Nah, untuk itu Al-Mujaddid ini kira-kira munculnya di mana, Pak? Sedangkan di dalam hadis ini saya dikasih 40 hadis tentang Palestina, Ustadz. Kemarin sama Ustadz Munib ya dari Jakarta waktu di Al-Irsyad. Itu ada hadis yang ke-22, sebaik-baiknya jihad itu di Askolan. Kemudian Palestina itu penegakan kemenangan Islam yang terakhir. Dajjal itu pun turun di sana, kan gitu ya. Nah mungkin kalau kita simpulkan ini tanda-tanda akhir zaman. Malah Syekh Ar-Rajab mengatakan umurnya dunia itu sampai 1500 Hijriah. Sekarang udah 1445. 40 berapa? 40 sekitar 50 56 ya. 55 tahun lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya begini terus kan berpacu, Pak, antara hak dan batil, ya. Jadi jangan dikatakan Islam itu di Indonesia pun menang, Pak. Gitu. Islam itu kan yang paling bahaya itu disangka menang tapi ibadahnya rusak. Masih dalam posisi berkolaborasi dengan kemusyrikan. Tadi juga Ustadz mengatakan malah di daerah Riyadh sendiri orang lagi berduka cita, lagi dikempur habis, masih ada pesta-pesta kan, gitu. Ya justru di Indonesia sendiri pun sama. Kemarin ada konser apa itu? Iya, ya. Kan begitu. Jadi kemaksiatan ini bukan pembunuhan kalau menurut saya. Kemaksiatan ini adanya kemusyrikan, ya. Kemaksiatan ini tidak tegaknya syariat Islam itu kemaksiatan sama. Cuma mungkin sekarang ya potretnya dunia begini. Begitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon minta tentang Al-Mujaddid dan apakah hadis Nabi ini benar. Kalau dikatakan benar ya memang sekarang fase yang keempat. Tolong diuraikan yang tadi mungkin bisa disimpulkan. Karena kalau Islam menang itu ayat 2 dan ayat 3-nya berlaku. Ya. Jadi kalau kita sekarang jadi penonton untuk tidak memenangkan Islam, Palestina tetap menang. Palestina tetap menang, ya. Dijamin sama Allah. Karena negerinya para nabi, kemudian juga itu nanti Nabi Isa pun akan di sana masuk ke Palestina seperti itu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ya tadi tentang mujaddid dalam setiap satu abad ya. 100 tahun. Memang hadisnya itu ada beberapa hadis dan itu hadisnya sahih ya. Ada hadis yang diriwayatkan dari ini di dalam Sahih Abu Daud ya, dari Abi Hurairah. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan untuk umat ini di setiap ujung 100 tahun itu seseorang yang akan melakukan pembaharuan terhadap agamanya.
dan ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Demikian juga ada beberapa riwayat-riwayat yang lain yang semakna, ya. Dan rata-rata rijaluhu kulluhum thiqat gitu ya. Diriwayatkan oleh As-Sakhawi sama dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah. Oleh karena itu para jamaah dari sisi kesahihan dari hadis itu insyaallah sahih itu Pak Haji. Hanya saja kemudian bagaimana pensikapan kita. Jadi ada hadis-hadis seperti hadis ini. Demikian juga ada hadis-hadis yang lain. Misalnya tentang At-Taifatul Mansurah, tentang kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, hadisnya ada, dan hadisnya juga sahih gitu, bahwa ada kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian permasalahannya di lapangan ada klaim gitu, ada klaim. Nah, tentang sama juga dengan para mujadid ini juga. Sehingga yang harus kita lakukan ketika mendapatkan hadis-hadis seperti ini, termasuk terhadap fatwa para ulama, terima saja apa adanya gitu dari fatwa itu. Kalau hadis juga terima saja nas teks dari hadis itu, terima itu. Nah, kemudian kita jangan berkreasi, kemudian kita menjadi seolah-olah menafsirkan gitu dan menjelaskan secara detail, ya, secara spesifik siapa yang dimaksud mujadid. Kalau misalnya ke dalam hadis tentang At-Taifatul Mansurah, ada yang mengklaim bahwa Taifatul Mansurah itu kelompok kami. Makanya saya bilang, ini teman-teman yang mengaku bahwa kelompoknya itu At-Taifatul Mansurah itu secara tidak langsung memposisikan umat Islam yang lain sebagai ahlun nar gitu. Karena yang selain Taifatul Mansurah itu kan disebutkan bahwa kalau umat Nabi Muhammad SAW itu di akhir zaman itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang 72 itu masuk neraka semua. Yang masuk surga itu Taifah Mansurah itu satu. Padahal dalam hadis itu juga dikatakan Taifah Mansurah itu seperti apa? Rasulullah hanya menjelaskan gitu, ma ana alaihi wa ashabi. Adalah kelompok yang mengikuti tuntunanku dan para sahabatku itu. Jadi secara prinsip itu aja, global saja. Tapi kadang-kadang di kalangan umat Islam itu permasalahannya itu, problemnya itu saling klaim gitu. Sehingga dengan mengklaim bahwa kitalah sebetulnya yang Taifah Mansurah, yang lain firaq semua gitu. Memang tidak mengkafirkan orang lain gitu, tapi mempersilahkan orang lain supaya ngambil kapling di neraka karena surga sudah buat kita gitu. Ya, kita firqah najiyah gitu. Kita firqah najiyah, kita Taifat Mansurah. Padahal tidak ada gitu hak bagi kelompok manapun untuk mengklaim. Karena misalnya, oh kita paling dekat dengan Nabi, oh kita paling dekat dengan sahabat, dasar apa? Para sahabat juga di antara mereka, misalnya dalam urusan-urusan fikih ada perbedaan pendapat. Rasulullah yang hanya mengatakan, kita tidak boleh keluar dari alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian harus pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam posisinya sebagai khalifah. Tapi kalau misalnya dalam posisinya beliau sebagai pribadi, beliau berbeda pendapat dengan sahabat yang lain gitu, tidak dalam kapasitasnya sebagai khalifah, sebagai pemimpin negara, itu sama kedudukannya. Ada misalnya perbedaan pendapat tentang tafsir, perbedaan pendapat tentang. Tapi kalau misalnya perbedaan pendapat tentang keputusan negara, oh gini, itu nggak boleh. Kalau keluar dari keputusan Amirul Mukminin, khalifah, oh itu bugat itu. Nah, demikian juga termasuk dengan mujadid ini. Mujadid ini kita terima bahwa adalah suatu
penegasan dari Rasulullah SAW di setiap akhir atau di ujung 100 tahun itu akan ada Allah mengutus yang melakukan pembaharuan terhadap agama ini dari orang-orang yang melakukan mungkin manipulasi, ada yang mengotori, ada yang pasti ada. Siapa wallahu a'lam. Karena para ulama juga yang mengatakan tahun 100 tahun pertama misalnya menyebutkan Umar bin Abdul Aziz gitu ya. 100 tahun kedua siapa gitu. Itu ini perdebatan gitu. Setiap orang bisa saling mengklaim gitu. Makanya yang begitu-begitu itu biarkan saja. Ya, Allah sebenarnya yang memberikan penilaian. Seperti termasuk juga yang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kan tidak disebutkan itu di dunia, apakah di akhirat gitu. Ya nggak disebutkan. Apalagi disebutkan misalnya tempatnya di mana gitu. Ustaznya siapa enggak disebutkan. Cuma Rasulullah SAW, orang-orang ini yang akan masuk surga itu dia adalah orang yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Jadi kalau melihat dari berbagai statement Rasulullah SAW, itu beliau itu lebih ininya umat itu masuk surga semua. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kebalikannya gitu. Semua umatku masuk surga kecuali yang nolak gitu, enggak mau masuk surga. Enggak, saya mau masuk neraka aja. Paksa, iya. Itu hadis sahih. Semua umatku masuk surga kecuali yang nolak saja. Seharusnya bangsa teman-teman yang terlibat dalam berbagai aktivitas keislaman itu mereka ada yang lebih fokus kepada pendidikan, ada yang lebih fokus kepada sosial gitu, ada yang lebih fokus di sisi politik. Semuanya ada plus minusnya. Soalnya sama-sama kita ketemu di surga lah gitu. Gak usah mengklaim ini Taifah Mansurah, Firqah Najiyah segala macam. Ujungnya sekalipun kita tidak mengkafirkan orang gitu, tapi kita mempersilahkan orang ngambil kapling di neraka gitu. Jadi di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, aku ini seperti orang yang menjaga api unggun, dan aku berusaha untuk menghalau setiap laron yang akan masuk ke api unggun itu. Api unggun itu adalah neraka dan laron-laron itu adalah umatku. Jadi aku ingin berusaha untuk menghalau sebanyak mungkin laron, tapi maksa gitu. Laron terang nyelira kan? Dia suka ke ini cahaya, ke api, sekalipun akhirnya pada mati gitu. Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan mujaddid ya seperti terhadap fatwa ulama, majelis ulama ini. Terima apa adanya gitu. Tidak perlu ditambah-tambahi. Nanti kalau dari majelis ulama sudah keluar listnya, baru atas nama majelis ulama sebutkan ini. Ini yang jadi perdebatan seperti itu. Ya, karena kalau sudah di lapangan memang kita harus selektif gitu. Kalau sudah di lapangan, jangan juga karena kita semangat ke Palestina ada orang yang ini kok minumannya minum Israel. Nanti dulu belum keluar listnya, Pak. Ya. Tapi saya kira kalau Starbucks itu sudah rahasia umum. Nggak apa-apa, McDonald udah jelas, orang-orang jelas-jelas mereka bagikan ini gitu ke tentara Islam, udah jelas gitu kalau itu. McDonald, Starbucks, apalagi yang itu udah jelas ya. Apalagi. Kalau misalnya ada yang terang-terangan gitu berfoto, kalau seperti Monica jelas sama ini juga. Jadi kalau misalnya sampai pada hal yang teknis, ya baik dalam menyikapi fatwa, menyikapi hadis, mungkin saya gitu juga. Mungkin kalau Pak Haji kayak ngambang ya. Tapi ini memang diambangkan gitu. Hadis itu nggak spesifik menyebutkan siapa. Maksudnya gini ya, kemenangan mujaddid ini melalui militerisasi, apa melalui politik gitu. Iya. Kan kemenangan itu bermacam-macam. Di Polexos Burhan Tablik Yakub. Politiknya, ideologinya, pertahanan, keamanan, dan hukumnya. Nah,
kalau militerisasi kan udah jelas di Timur Tengah itu tadi Taliban itu bisa menghancurkan dua kekuasaan yang besar, Amerika sama Rusia sampai kabur gitu. Nah, apakah prediksinya, apakah Hamas ini yang akan jadi hebat gitu? Nah, ya memang ya seperti kemenangan itu juga kan seperti tentang Roma gitu ya, kan sudah diprediksi bahwa Roma juga akan ya apa namanya menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman ketika Roma itu menjadi di situ Islam eksis gitu. Ada yang memprediksi para cendekiawan gitu, para ulama Eropa itu termasuk juga Amerika itu akan menjadi banyak orang yang fatahna fathah mubina, tapi boleh jadi tidak dengan jalur militer gitu. Tidak dengan jalur militer. Kalau dulu sebelum ada kejadian di Palestina ini, mereka memprediksi dari jalur kelahirannya. Jadi orang-orang Eropa, termasuk juga di Jepang itu kan mereka mengalami kegagalan untuk menginternalisasikan pentingnya berkeluarga gitu ya. Jadi bagi mereka berkeluarga itu beban, menjadi membatasi gitu. Ya, dan mereka melihat berkeluarga itu kan kepentingannya untuk menyalurkan nafsu biologis, dan itu bisa dilakukan di mana saja. Sebagaimana makan, bisa di warung Padang, bisa di mana saja. Sehingga di mereka itu ada misalnya di acara di TV suatu acara reality show. Untuk di situ disebutkan ada beberapa pasangan yang tidak yakin misalnya tentang anaknya. Apa benar anak saya atau bukan? Itu dilakukan tes DNA, Pak. Itu rata-rata nggak cocok itu anaknya. Bahkan ada kejadian 18 seorang perempuan pernah berhubungan dengan 18 laki-laki. Di tes itu 18 laki-laki itu nggak ada yang cocok dengan DNA anaknya. Berarti yang ke-19 atau yang ke-20-nya gitu. Jadi sudah separah itu. Sehingga mereka mengatakan kalian itu orang muslim merasa tumak ninah, tenang gitu ketika mencium anak-anak kalian karena yakin bahwa itu anak-anak kalian. Kalau kita nggak yakin, ini anak temennya, itu anak tetangganya atau apa. Jadi mereka lebih suka misalnya di halaman di taman-taman mendorong-dorong hewan peliharaan daripada mendorong bayi. Sementara kaum muslimin yang migran, yang dari Arab, yang dari Turki ke Eropa segala macam, anaknya brek. Sehingga dalam kurun waktu tertentu ya tidak melalui dengan militer boleh jadi populasi kaum muslimin bisa lebih banyak. Apalagi dengan kejadian Palestina ini. Orang melihat Hamas gitu ya. Ketika melihat orang-orang Israel banyak minta bantuan konseling kejiwaan, kan banyak itu. Tentara-tentara Israel itu ada yang gila, ada yang stres, ada apa. Sementara orang-orang Hamas gitu dalam gempuran bom segala macam, kok anteng-anteng aja gitu. Bahkan ada yang dioperasi tanpa pakai obat bius gitu dengan Quran. Sehingga ada apa sih dalam Quran itu berduyun-duyun orang masuk Islam, mengucapkan syahadat gitu dalam Islam. Luar biasa. Yang asalnya mendukung Palestina dari sisi kemanusiaan, sampai akhirnya mulai pendekatan ingin membaca Quran, itu luar biasa. Mudah-mudahan Fathah Mubina itu sekalipun ya mungkin ada kita terenyuh sedih gitu dengan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, tapi melihat Fathah Mubina di beberapa bagian negara lain, belahan dunia yang lain itu luar biasa, Pak. Sekarang itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu betul fenomenanya. Ya. Paling kita siapkan gitu dari kita yang ngajinya lebih semangat lagi. Banyak mualaf kan nanya ke orang mirip. Mungkin gitu aja, Pak Ji. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sahabat
jawaban pertanyaan dari 3 pertanyaannya. Mudah-mudahan senantiasa bisa terus mengenai Palestina ini hingga Palestina bisa merdeka terus disuarakan. Alhamdulillah kita berada di akhir kajian majelis pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pada hari ini, yaitu Ustadz Dr. Jajat LCMA, dan juga kepada Sahibul Bait Ustadz Irfan, dan juga pada seluruh jamaah majelis. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa dipertemukan di kajian majelis edisi ke-43 nanti, dan juga diberikan keistiqomahan. Amin amin rabbal alamin. Kita tutup saja dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.